Siang Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Margarince Veronica Kaka, biasa disapa Rince. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dengan menggambarkan rongga hidung. Rongga hidung terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang otot, dan kulit. Fungsi dari rongga hidung untuk memperlembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau filter udara yang masuk ke tubuh. Yang kedua, faring. Faring utama ada dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadi manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. Yang ketiga, laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring mengandung pita suara. Yang keempat, trakea. Trakea merupakan tabung udara besar yang mengarah dari laring atau kotak suara menuju ke bronkus, saluran udara besar bercabang yang memasuki paru-paru. Fungsi trakea bagi tubuh manusia sangat penting. Trakea berperan penting dalam sistem pernapasan di tubuh manusia. Yang kelima, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pencernaan berlangsung. Yang keenam, bronkus. Bronkus kanan dan bronkus kiri sendiri memiliki berbagai perbedaan yang mencolok, dan posisinya bronkus kanan lebih pendek dari bronkus kiri dan posisinya lebih vertikal. Sebaliknya, bronkus kiri berukuran lebih kecil dan lebih panjang dibandingkan bronkus kanan. Yang ketujuh, paru-paru kanan. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan yang umumnya lebih besar. Di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medius, dan yang paling ke bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian atas dan di bawah. Yang kesembilan, pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan yang disebut dengan cairan seorus, yang fungsi untuk melumasi bagian dalam rongga fungsi dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Yang terakhir, diafragma. Diafragma adalah organ yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut yang memiliki fungsi sebagai organ pembantu dalam sistem pernapasan manusia. Fungsi utama dari diafragma yaitu sebagai bagian proses pernapasan. Diafragma ini mengatur masuk dan
keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh melalui kontraksi dan relaksinya. Sekian dan terima kasih.